Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kembali belajar tematik lagi ya bersama Miss Lydia. Kita akan belajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran ke-6. Apa kabarnya teman-teman kelas 1? Bagaimana hari liburnya? Ada 2 hari loh hari liburnya, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Apakah hari liburnya menyenangkan? Apakah hari liburnya menyedihkan? Semoga hari libur teman-teman menyenangkan ya. Dan jika hari libur, jangan lupa untuk membantu orang tua yang ada di rumah. Nah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Berkumpul bersama teman selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Siti dan teman-teman senang bernyanyi saat bersama teman. Nah, sekarang teman-teman pasti tahu lagu yang berjudul Di Sini Senang. Nah, lagu ini sangat mudah untuk dinyanyikan teman-teman. Sekarang, ayo kita nyanyikan lagu Di Sini Senang bersama teman. Ayo kita nyanyikan lagu Di Sini Senang bersama-sama. Sudah siap teman-teman? Jika sudah siap, ayo kita mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Yeay, kita sudah selesai menyanyikan lagu Di Sini Senang. Bagaimana perasaannya teman-teman? Apakah teman-teman juga ikut merasa senang? Semoga setelah menyanyikan lagu Di Sini Senang, teman-teman juga merasa senang ya. Jadi semangat deh belajarnya. Pada halaman 90, bagian ayo mengamati, teman-teman diminta untuk memberi tanda checklist untuk kalimat yang sesuai dengan lagu Di Sini Senang. Dan beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai. Nah, di sini ada 4 kalimat. Miss bacakan ya. Yang pertama, lagu Di Sini Senang adalah lagu gembira. Apakah ini benar atau ini salah? Kalau benar, beri tanda checklist, dan kalau salah, beri tanda silang. Di rumah, aku merasa senang. Betul atau salah? Beri tanda silang atau beri tanda checklist. Ketiga, di sekolah tidak menyenangkan. Ayo, tanda apa ini teman-teman? Dan yang terakhir, di mana-mana aku merasa senang. Silahkan beri tanda silang dan beri tanda checklist. Teman-teman pilih. Selain bernyanyi, Siti dan teman-teman senang bermain susun kubus bersama. Kali ini mereka bermain susun kubus di rumah Lani. Mereka membagi kubus sama banyak. Sekarang pada halaman 91 bisa teman-teman lihat ada banyak kubus satuan. Nah, kemudian pada kotak ada satu menara ya. Menara itu yang tinggi, disebutnya menara. Ada satu menara yang terdiri dari 10 kubus satuan. Nah, 10 kubus ini sama dengan 1 puluhan ya teman-teman. Karena 10 maka kita sebut dengan 1 puluhan. Kalau 20 berarti 2 puluhan, 30 3 puluhan, dan seterusnya. Sekarang pada halaman 92 kita akan menghitung berapa banyak kubus yang dimainkan oleh Siti, Lani, dan Beni.
Nah, teman-teman, kalau di buku teman-teman tulisnya balok, tapi itu bukan bentuk balok ya teman-teman, itu bentuk kubus. Jadi, itu salah ya yang balok. Dari gambar bisa kita lihat ada satu susunan dari kubus dan 3 kubus satuan. Nah, satu susunan kubus ini atau yang tadi disebut menara tadi berisi berapa kubus teman-teman? Berisi 10 kubus satuan. Jadi, setiap satu susunan kubus atau setiap satu menara berisi 10 kubus satuan. Nah, untuk susunan kubus atau tadi menara yang disebutkan itu merupakan puluhan ya, namanya puluhan karena berisi 10 kubus satuan. Untuk kubus yang tidak tersusun atau kubus yang hanya ada satu itu namanya satuan karena dia kita hitungnya satu-satu, makanya disebut satuan. Jadi kalau tadi yang menara berisi 10 namanya puluhan, sedangkan kubus yang kita hitung satu-satu namanya satuan. Coba teman-teman lihat pada halaman 93. Nah, di situ ada 2 tabel ya. Tabel pertama berisi puluhan. Tabel kedua berisi satuan. Nah, yang puluhan terdiri dari 3 susunan kubus atau 3 menara. Jadi di bawahnya dituliskan 3 puluhan. Karena jumlahnya ada 30, maka disebutnya 3 puluhan. Kalau ada 20 disebutnya 2 puluhan. Untuk tabel satuan berisi 9 kubus yang terpisah-pisah. Nah, makanya karena 9 kubus terpisah-pisah ini dia disebutnya 9 satuan karena masih terpisah-pisah. Jika ada 8, maka disebutnya 8 satuan. Nah, tadi teman-teman 30-an jumlahnya itu 30. Nah, kalau 9 satuan itu sama dengan 9. Maka kita jumlahkan 30 ditambah 9 sama dengan 39. Jadi jumlah kubusnya ada 39 buah kubus. Sekarang teman-teman ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 94 sampai 99. Nah, ini pertanyaannya seperti tadi yang sudah Miss contohkan. Miss ulangi lagi ya, teman-teman boleh lihat di halaman 93 bagian Ayo Berlatih. Nah, di situ ada 2 tabel seperti tadi yang berisi puluhan dan satuan. Pada puluhan berisi 2 susunan kubus atau yang disebut 2 menara. Nah, 2 menara ini sama dengan 2 puluhan. Karena menaranya ada 2 dan berisi 10 kubus yang kita sebut dengan puluhan. Makanya disebut 2 puluhan. Selanjutnya, untuk satuan terdiri dari 7 kubus yang terpisah-pisah. Nah, untuk 7 kubus ini karena dia tidak bergabung menjadi satu, maka kita sebutnya 7 satuan. Sekarang tinggal teman-teman tambahkan 2 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 27. Untuk pertanyaan yang lain, teman-teman boleh kerjakan dengan dibantu oleh anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk halaman 98, teman-teman ditugaskan untuk menggunting kubus puluhan dan satuan yang sesuai dengan bilangan-bilangan yang ada di halaman 98 dan 99. Nah, teman-teman bisa menggunting kubus puluhan dan kubus satuannya di halaman 99. Di halaman 99 ada lembar yang boleh teman-teman gunting. Setelah teman-teman gunting, teman-teman tempelkan pada tabel yang tersedia. Misalnya, contohnya itu nomor 1 ada bilangan 34.
34 berarti berapa puluhan ya teman-teman? Nah, gampangnya teman-teman bisa lihat dari angka yang depan. Untuk puluhan, teman-teman lihat angka depannya. Nah, dari 34 ini berarti angka depannya 3. Berarti teman-teman tempelkan 3 susunan kubus atau 3 menara. Ya. Untuk satuan, teman-teman lihat angka yang di belakangnya. Angka yang paling belakang yaitu angka 4. Berarti teman-teman tempelkan 4 kubus satuan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Gampangnya teman-teman tinggal lihat dari posisi angkanya. Kalau yang depan itu puluhan, yang belakang berarti satuan. Sekarang Miss akan membacakan teks bacaan berjudul Bersikap Adil Terhadap Teman. Teman-teman boleh simak teks bacaan yang Miss bacakan, atau teman-teman juga boleh ikut membaca bersama Miss ya. Kalau teman-teman lihat di buku, ini ada di halaman 101. Bersikap adil terhadap teman. Siti dan Lani bermain balok susun. Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Lani bermain, Benny datang. Benny ingin ikut bermain. Siti dan Lani membagi balok susunan untuk bermain bertiga. Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap Benny. Meskipun Benny datang belakangan, Benny tetap mendapat jumlah balok susun yang sama. Berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah Miss bacakan dan yang sudah teman-teman simak, Miss ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab dari rumah ya. Yang pertama, bagaimana menurutmu sikap Siti dan Lani? Nah teman-teman, bagaimana tadi sikapnya Siti dan Lani terhadap Benny? Bagaimana sikapnya? Apakah Siti dan Lani jahat terhadap Benny? Apakah mereka mau menang sendiri? Apakah mereka tidak mengajak Benny? Sikap yang tadi Miss sebutkan semuanya salah ya teman-teman. Siti dan Lani memiliki sikap adil ya. Meskipun Benny tadi datangnya belakangan, mereka tetap membagi balok susunnya sama banyak. Kemudian, apakah manfaatnya bersikap adil terhadap teman? Nah, teman-teman, jika ada teman kalian bersikap adil, kira-kira apa ya manfaatnya untuk kalian? Manfaat bersikap adil terhadap teman adalah tidak adanya iri hati antara teman. Jadi, tidak akan menyebabkan permusuhan di antara teman. Kalau ada iri hati, itu bisa akan menyebabkan permusuhan di antara teman-teman. Sekarang pada halaman 102 ada pertanyaan yang harus teman-teman tuliskan jawabannya di kolom yang tersedia. Nah, pertanyaannya akan Miss bacakan ya. Menurutmu, apa yang akan terjadi bila Siti dan Lani tidak membagi balok susun untuk Benny dengan adil? Kira-kira apa ya teman-teman yang akan terjadi? Jawabannya boleh teman-teman tuliskan pada kolom yang tersedia ya di halaman 102. Tugas pada halaman 102 merupakan tugas terakhir yang harus teman-teman kerjakan pada hari ini. Nah, tugas tersebut juga sekaligus menutup pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.